Saya menangani perkara tindak pidana korupsi itu, saya tidak melihat apakah perkara itu besar kerugiannya ataupun sebagaimana kerugiannya. Tapi yang saya lihat ini adalah perkara yang menurut saya jahat. Saya selalu mengatakan determinasi jahat. Kenapa saya bilang? Ya karena yang saya cari ini adalah orang jahat. Saya pernah menangani perkara 1,3 triliun. Saya ketua timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Adiaksa, mungkin bingung teman-teman sekalian, kita ini siapa dan ada di podcast mana? Boleh Kak Kilo jelasin? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kilua. Saya Intan. Dan kami ada di Podcast Nas. Podcast ngobrol asyik namun serius. For your information, bahwa podcast ini adalah satu-satunya podcast Kejaksaan Negeri di area Sumatera Selatan, di luar Palembang. Hebat banget ya. Hebat ya. Bisa menjadi trigger untuk kejaksaan negeri lain untuk bikin podcast seperti kita ya? Betul. Oke, kalau gitu narasumber hari ini siapa sih Kilo? Boleh nggak di-spill dikit? Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yang mana beliau ini adalah pencetus dari podcast Nanas Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Wow, dan beliau ini bersedia hadir menjadi narasumber di kesibukan yang cukup padat ya. Iya, Luar biasa. di tengah-tengah kehidupan yang sangat padat sekali mungkin ya. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bapak Roy Riyadi, SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kalau Kilo dan Intan ini sudah mengenal lebih jauh mengenai Bapak Kajari. Iya. Namun untuk Sobat Adiaksa yang belum mengenal, mungkin Bapak bisa perkenalan diri secara singkat dulu, Pak. Oke, nama saya Roy Riyadi, SHMH. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Saya memiliki seorang istri yang bekerja juga sama profesinya tapi di institusi lain, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dan saya memiliki 3 orang putri. 2 putri saya sekarang mondok di pesantren dan 1 masih SD kelas 2. Kami tinggal di Palembang. Mungkin perkenalan singkat saya seperti itu. Oke, wah luar biasa ya. Iya. Mungkin sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa kita tanyakan ke Pak Kajari dulu ya. Sebelum menjabat di Kejaksaan Negeri Prabu Muli sebagai Kepala Kejaksaan, tapak karir Bapak seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan Pak? Baik, saya pertama kali diangkat sebagai jaksa pada tahun 2007. Penempatan di Kota Cane Aceh. Lalu tahun 2009 saya menjabat sebagai Kasipitsus. Di 2011 saya menjabat Kasidatun Kepahyang. Di 2013 saya Kasipidum. 2011 saya Kasidatun Teluk-Kuantan. 2013 Kasipidum Kepahyang. Lalu saya dikaryakan di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6,5 tahun. Lalu tahun 2020 saya kembali ke Kejaksaan sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi NTT. 6 bulan di sana saya dimutasi di koordinator Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Lalu pada tanggal 2021 tepatnya saya dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, yang sekarang saya udah 2 tahun ya menjabat sebagai Kajari Prabu Muli. Hebat sekali ya. Keren banget. Sepak terjang dari Bapak Kajari ini dari Aceh, sempat juga ke KPK, sempat juga pernah bertugas di NTT ya Bapak ya. Sampai sekarang di Prabu Muli. Sampai sekarang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Keren sekali. Mungkin Sobat Adiaksa ini bertanya-tanya ya, podcast betul. ini tuh
namanya podcast Nanas, Heeh. ya kan? Tapi Sobat Adiaksa mungkin belum tahu apa sih sebenarnya filosofi dari Nanas ini. Bisa dijelaskan Pak, apa itu filosofi dari podcast Nanas, Pak? Baik, kata nanas ini sebenarnya ide dari istri saya ya. Jadi mengambil simbol dari hasanah atau kebudayaan atau hal yang terkenal di daerah di mana kita dinas. Jadi Prabu Muli ini terkenal dengan daerah penghasil nanas yang terbaik, yang nanasnya sangat manis. Lalu memang ketika diperpanjang kalimat nanas itu nyambung gitu, ngobrol asik namun serius. Iya. Nah, seperti Bisa itu. pas ya. Bisa pas ya. Jadi selain mengangkat dari kearifan lokal ya Pak ya, Kearifan lokal. kearifan lokal, kata Nanas ini dijadikan inspirasi dalam pembuatan judul dari podcast kita, yaitu podcast Nanas. Kalau podcast Nanas ini dikejari Pramuli tujuannya buat apa sih Pak? Boleh nggak dijelasin ke teman-teman semua? Tujuan dari adanya podcast di Kejari Pramuli. Baik, podcast Nanas ini sebenarnya saya terinspirasi dari beberapa podcast yang sering saya tonton di YouTube ya. Kayak ada Deddy Corbuzier segala macam. Bagi saya kejaksaan ini kita perlu mempublikasikan kinerja kita, kewenangan kita yang memang masyarakat harus tahu apa itu tugas fungsi kita selaku jaksa atau di kejaksaan seperti itu. Sehingga dengan podcast ini sebenarnya bagaimana sarana kita memanfaatkan media teknologi dan kita zamannya sekarang kan udah zaman seperti ini, gitu kan? Sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya kan, seperti itu. Maka saya berharap dengan podcast ini bisa memberikan kinerja yang lebih baik lagi untuk kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Prabu Muli, seperti itu. Jadi udah tahu ya sobat-sobat Adiaksa apa tuh podcast Nanas, filosofinya apa, tujuannya juga apa. Nah, podcast Nanas ini kan ada di Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Nah, teman-teman boleh lihat nih. Ini nih ada gambar gedung Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Megah ya? Megah sekali ya Intan ya. Luar biasa. Dapat terlihat ada beberapa tiang di situ dan 2 lantai. Oh iya, Iya. wah, besar sekali. Pak, boleh tahu nggak kapan nih Kejaksaan Negeri Prabu Muli udah pindah ke gedung baru? Ini gedung baru ya Pak ya? Ya, jadi saya sedikit cerita ya. Boleh Pak. Ini gedung saya putuskan pindah dari kantor lama itu November 2021. Memang gedung kantornya sempat terbengkalai. Akhirnya saya berpikir bagaimana bisa lebih representatif dalam pelaksanaan kerja dan lebih nyaman. Maka saya berkoordinasi dengan pimpinan, dengan pihak terkait bagaimana saya bisa memanfaatkan gedung yang sudah dibangun secara lama ya oleh menggunakan dana APBD. Maka November 2021 saya kita pindah Kejaksaan Negeri Prabu Muli dari kantor lama ke kantor yang baru. Alhamdulillah itu gedung diresmikan Pak Jaksa Agung loh. Hebat ya. Langsung Pak Jaksa Langsung Agung. Pak JA. Yang tanda tangan di lisannya juga kalau nggak salah Pak JA juga ya Pak ya. Iya, jadi yang tanda tangan prasastinya Pak Jaksa Agung ketika di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Gedungnya besar, pasti pegawainya banyak nih. Iya. Boleh nggak Pak dikasih tahu ke teman-teman berapa ada pegawai, berapa jaksanya dengan gedung yang sebesar ini? Baik. Di Kejaksaan Negeri Prabu Muli itu ada jaksanya sebanyak 24 orang. 24 orang jaksa. Termasuk saya ya, Baik, Kajari para kasih dan jaksa fungsional. Terus untuk staf fungsionalnya, dan khususnya ada 26 orang, jadi 50 orang ASN di kejaksaan. Lalu ditambah dengan PNPM dan security ada 23 orang, jadi total pegawai kita ini ada 73 orang. Wow, 73 orang. Keren sekali. Kalau boleh tahu Pak, dari 73 orang ini kan di kejaksaan terbagi atas bidang-bidang ya Pak. Ya. Bapak boleh tahu nggak Pak, kalau di luar sana tuh kadang orang dengar Pidum tuh apa sih, Pitsus tuh apa, Datun tuh apa, dan bagaimana kewenangan dari masing-masing bidang tersebut yang ada di Kejaksaan Negeri Pak? Baik, saya jelaskan. Kami di kejaksaan ini, termasuk Kejaksaan Negeri Prabu Muli itu, ada banyak-banyak bidang dengan tugas pokok fungsinya yang masing-masing. Pertama ada namanya bidang kepegawaian pembinaan.
itu mengurusin pegawai, masalah gaji, mutasi, pindah segala macam, asensi dan segala macam, diklat dan lain-lain. Yang kedua ada bidang namanya bidang pidana umum. Pidana umum ini biasa adik-adik bisa lihat kalau jaksa ada sidang di pengadilan, 5 perkara dari berkas polisi, penyidikan, seperti itu. Dan ada bidang perdata tata usaha negara, Datun. Ini yang sekarang dikenal dengan jaksa pengacara negara. Kita sini aktif Datunnya dalam memberikan pendampingan dan memberikan pendapat hukum. Bahkan kita ada namanya program untuk pengembalian kerugian negara melalui non-litigasi yang sebetulnya masih pungar. Lalu ada bidang intelijen. Bidang intelijen ini memberikan supporting, mata telinga pimpinan, melakukan pool data pool paket, pengawasan dan kepercayaan, dan lain-lain, banyak fungsinya. Terus ada di bidang PP3R. Ini bagiannya adalah bagaimana mengurusi barang bukti, barang rampasan, dan untuk melakukan proses lelang barang bukti itu. Dan terakhir ada namanya bidang tindak pidana khusus. Ini kalau misalnya dikenal dengan masyarakat itu jaksa menangani perkara korupsi itu, menyidik, menggeledah segala macam, menahan, menyidangkan perkara korupsi seperti itu. Dan termasuk perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana. Baik, berarti dari penyampaian Pak Kajari tadi, ya, untuk kejaksaan yang ada di Kejaksaan Negeri Prabu Muli, termasuk jaksanya ini luas bidangnya ya Pak ya? Iya, luas. Jadi di Kejari Prabu Muli semua jaksa itu dilibatkan semua dalam semua bidang, ya kan? Baik dia jaksa di Pidum, kita berikan juga dia sprint untuk ikut menangani perkara korupsi. Perkara korupsi. Bahkan ikut sprint dalam hal sebagai pengacara negara atau sebagai pendampingan untuk proyek strategis misalnya di Intel seperti itu. Jadi saya selaku pimpinan selalu melibatkan semua jaksa dalam semua kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Jadi semua terlibat ya. Semua terlibat ya. Jadi nggak cuma salah satu aja nih. Misalnya jaksa Pidum di Pidum terus enggak. Jadi semua tetap dilibatkan di berbagai bidang gitu. Nah, Bapak perihal Bapak Kajari ini kabar-kabarnya siar nan jauh dari sana. Apa tuh? Bahwasanya Bapak ini terkenal dengan penanganan perkara tindak pidana korupsinya. Apalagi dulu Bapak juga sempat berkarir di KPK ya Pak ya, selama kurang lebih selama 6 tahun. Nah, bagaimana sih Pak penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Prabu Muli yang Bapak pimpin ini Pak? Pertama, saya menangani perkara tindak pidana korupsi itu saya tidak melihat apakah perkara itu besar kerugiannya ataupun sebagaimana kerugiannya. Tapi yang saya lihat ini adalah perkara yang menurut saya jahat. Saya selalu mengatakan determinasi jahat. Kenapa saya bilang? Ya karena yang saya cari ini adalah orang jahat. Contoh kami menangani perkara mengenai e-warung. Bagaimana kami mempersangkakan orang itu yang kami melihat dia menggelapkan dana bantuan masyarakat. Terus yang kedua, kita pernah menangani perkara suap KPU. Sehingga saya melihat demokrasi yang seharusnya adil, transparan, tetapi menggunakan money politik seperti itu. Lalu saya menangani perkara Bawaslu. Terakhir kita menangani perkara Dinas Perhubungan, ya kan? Orang bertanya kepada saya, ya kan? Terkadang dilihat kok Pak Kajari menangani perkara yang kerugiannya range-nya antara 200 juta, 300 juta. Tapi saya katakan, dalam penanganan perkara korupsi ini, saya mencari orang yang jahat. Coba kita pikirkan, yang seharusnya itu mendapatkan haknya adalah pegawainya, stafnya. Jadi semua honor-honor itu yang harus diberikan itu diambil semua. Sehingga yang terjadi apa? Yang saya melihat itu pernah mungkin Mbak lihat, adik-adik lihat viral di Prabu Muli itu ada oknum petugas dishub melakukan pungli. Karena mereka gajinya hanya 250.000.
Jadi kalau mereka ada perjalanan haknya ini dipotong, ada sampai 18 kali haknya dipotong, nah ini saya pikir perlu diberikan efek jerah seperti itu. Karena selain penindakan, saya juga seimbangan pencegahan. Kami sedang melakukan sosialisasi, karena korupsi ini, ya kan, tidak hanya pemberantasan, terutama kita memperbaiki sistemnya. Seperti itu. Bagaimana kita melakukan pengawasan. Dan ini semua jaksa di Prabu Muli ini saya libatkan semua dalam memberikan pengawasan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ada di Prabu Muli seperti itu. Termasuk dana desa, termasuk penggunaan dana BOS, segala macam. Karena saya melihat dengan kewenangan kita yang besar seperti ini, kita harus memberikan maksimal peran kita yang terbaik, bagaimana korupsi itu bisa kita berantas atau tidak, kita minimalisir ya. Perihal tadi yang disampaikan oleh Bapak, Bapak tidak melihat nominal dari tindak pidana korupsi tersebut. Nah sebenarnya Pak, ada nggak sih Pak nominal berapa minimal bahwa kasus tersebut bisa diangkat, oh ini bisa nih menjadi tindak pidana korupsi dan yang ini tidak bisa seperti itu Pak? Saya pernah menangani perkara 1,3 triliun. Saya ketua timnya. Wah, Dengan 17 1,3 tersangka triliun. waktu saya di NTT. Masalah aset ya, masalah aset mafia tanah. Tapi saya pernah menangani perkara yang kerugiannya 200 juta. Seperti itu. Tadi saya katakan, saya melihat bagaimana sebuah kasus itu, ya kan, memang perlu diberikan efek jerah. Karena tidak semua laporan pengaduan itu fair kalau menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan ada standar laporan pengaduan itu yang sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Apakah itu masuk kategori yang bisa diterima atau tidak seperti itu. Nah, kami di sini selalu bekerja sama dengan APIP. Lalu saya melihat kalau memang kerugiannya minimal ya di bawah 100 atau 50, dan memang hanya saya melihat itu sebuah saya tidak menemukan suatu yang saya selalu menggunakan determin jahat ya, seperti itu. Artinya ya dia melaksanakan itu karena tentu menyalahgunakan kewenangan, tetapi dia tidak termasuk kategori yang rakus, yang apa, maka saya selalu bekerja sama dengan APIP. Jadi APIP ini saya libatkan terus untuk dalam hal setiap laporan pengaduan atau perihal-perihal penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Seperti itu. Dari seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa untuk APIP juga itu fungsinya untuk pengembalian keuangan negara ya Pak ya. Apakah dari perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Prabu Muli sudah ada penyelamatan keuangan negara Pak? Dan boleh tahu nggak Pak berapa nominal dari penyelamatan yang sudah berhasil dilakukan Pak? Kalau untuk tahun 2023 ini kita khusus itu kan nanti ke PNBP ya, di mana negara bukan pajak, target kita sudah melebihi. Walaupun dalam perkara korupsi ini yang kita sidik, memang saya akui belum maksimal untuk penyelamatan kerugian keuangan negaranya. Tapi kami terus berupaya untuk melakukan sita eksekusi segala macam, bagaimana pada intinya pelaku kejahatan itu harus mengembalikan yang dia nikmati kepada negara seperti itu. Tapi kalau sekarang sekitar target PNBP kita 400, sekarang sudah 1,4. 1,4. 1,4, yaitu kalau dari korupsi kalau nggak salah sekitar 700-900, saya lupa, nanti ada datanya. Udah cukup seru juga ya pembicaraan ini ya, Iya. tentang korupsi di Prabu Muli ini, pengembalian keuangan negaranya juga. Jadi Pak, kalau kita kan tadi membahas mengenai tindak pidana korupsi secara eksternal nih ya. Jadi boleh nggak Pak jelasin ke kami ini, bagaimana sih Bapak menanamkan nilai-nilai dan membentuk suatu sikap anti korupsi untuk mungkin pegawai-pegawai di Kejaksaan Negeri Prabu Muli terlebih dahulu? Bagaimana? Pertama saya menciptakan pola hidup sederhana.
ya adik-adik bisa lihat gimana Kajarinya, ya kan. Eh, Terus yang kedua, eh, saya tidak menunjukkan pola hidup yang konsumtif, hedonisme segala macam seperti itu. Dan yang terpenting, ya saya tidak pernah mengambil hak bagi yang bukan haknya saya di kantor ini. Jadi kalau memang anggaran itu memang haknya untuk dikelola oleh pekerjaan oleh masing-masing bidang segala macam, ini ya silakan. Dan saya selaku kuasa penganggaran, saya hanya mau mengawasi, memonitor bagaimana penggunaan anggaran itu tepat dan cepat, tepat, dan penyerapannya maksimal untuk pelaksanaan kinerja. Ya tentu kita harus memberikan contoh kepada bawahan kita, adik-adik kita, bagaimana menjadi seorang pemimpin itu setidak-tidaknya dia menjadi role model lah di lingkungan kantornya seperti itu. Bapak Kajari sendiri ya, untuk saya pribadi nih ya, Tan, Bapak ini adalah sosok role model yang sangat-sangat luar biasa, dengan kesederhanaannya pula. Tan. Jadi Bapak ini kan tempat tinggalnya di Palembang dan kantor di Prabu Muli. Setiap jam 6:30 Bapak ini sudah ada di kantor. Jadi Pak Kajari ini berangkat dari Palembang sehabis subuh ya Pak ya? Ya, Sehabis subuh. saya jalan sambil buka warung lah. Sambil buka warung. Jadi Pak Kajari ini punya warung, bisa dijelaskan nggak Pak? Boleh tuh Pak. Warungnya. Sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi kita kulik lebih lanjut nih bagaimana sisi lain dari warung Mang Oi ya Pak ya. Jadi warung itu saya buka di rumah saya, yang ngelolanya kakak perempuan saya. Memang tidak memberikan penghasilan yang lebih warung itu, tapi cukup buat untuk ya tambahan. Setidaknya saya mengingatkan diri saya, bahwasanya kita menghargai setiap ada hasil dan perjuangan. Tidak semua orang itu sama seperti kita. Ya. Saya sebelum di kejaksaan, saya bantu orang tua saya jualan. Seperti itu. Jadi kita merasakan bagaimana kita harus menghargai setiap perjuangan hidup kita itu, menghargai setiap jerih payah kita itu. Jadi dengan kita buka warung itu kita mengingatkan bahwasanya kita harus bersyukur. Jadi jaksa ini bersyukur. Seperti itu. Banyak orang yang pengen. Ya kan? Benar Pak. Nah, seperti itu. Ya. Menginspirasi sekali ya. Menginspirasi sekali. Mungkin untuk Sobat Adiaksa kepo mungkin Pak, di mana warungnya, siapa tahu pengen mampir gitu Pak. Di mana kira-kira alamatnya ya Pak? Ya, siapa tahu teman-teman pengen mampir gitu Pak. Boleh. Warung Mang Oi itu ada di Komplek Puri Impian 2, Sukabangun 2, Palembang. Bukanya jam 5 subuh, tutupnya jam 9 pagi, karena hanya khusus mengenai jual sarapan pagi. Dicatat ya itu teman-teman ya, dicatat. Boleh untuk sarapan ya. Namanya orang sekitar komplek. Ya, siapa tahu sekalian mau silaturahmi sama Bapak Kajari. Boleh, ya boleh. kan? Keren sekali ya ternyata ya. Jadi kisah Bapak Kajari ini. Mungkin kita pertanyaan terakhir ya dari teman-teman juga yang menanyakan bahwa apa sih Pak yang menjadi harapan dari Bapak Kajari untuk kedepannya bagi masa depan Kejaksaan Republik Indonesia Pak? Saya berharap kejaksaan selalu menjadi trigger bagi penegak hukum yang lainnya. Saya sangat bangga dengan perubahan-perubahan yang selalu lebih baik yang dilakukan oleh pimpinan kita. Ya kan? Makanya menggunakan seragam ini, saya selalu menggunakannya mengucapkan bismillah setelah menggunakan. Mungkin yang beragama lain sudah berdoakan. Karena bagi kita dengan seragam ini kita bisa dihormati, kita bisa, tapi juga dengan seragam ini seharusnya kita bisa memberikan manfaat bukan hanya institusi kita, tapi buat masyarakat pada umumnya, terutama buat keluarga kita seperti itu. Harapan saya kejaksaan tetap selalu menjadi yang terbaik, yang sudah baik, lebih baik lagi. Dan kita yang adik-adik yang masih muda-muda ini
harus menunjukkan profesional, integritas, dan loyalitas. Dan kita ke depan, karena yang dibutuhkan kejaksaan adalah orang-orang yang punya komitmen profesional dan punya mental integritas dan loyalitas terhadap pimpinan. Itu yang dibutuhkan. Menarik ya, Menarik. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita dengar tadi penjelasan Bapak tentang penanganan tindak pidana korupsi ini pasti tidak terlepas dari kinerja dari pegawai juga nggak sih? Wah, betul. Iya. Boleh nggak Pak di spill ke teman-teman Sobat Adiaksa bagaimana nih tentang kinerja pegawai-pegawai dari Kejaksaan Negeri Pramuli? Iya. Saya melihat kinerja pegawai Kejaksaan Pramuli, ya saya sangat senang. Karena ya kadang saya dengar juga informasi-informasi, gosip-gosip di kantor, Pak Kajari ini bikin pusing karena kerjanya mau cepat, seperti itu kan? Nah itu digedot terus terutama di Pitsus. Tapi saya katakan, saya selaku pimpinan akan memberikan contoh dan saya akan turun langsung bagaimana menangani perkara seperti itu. Dan kinerja kalian luar biasa, sangat luar biasa. Ya kan, dan pertahankan itu karena ya saya tidak lama dan tidak selamanya mungkin jadi pemimpin di sini, pasti namanya pimpinan itu berganti. Nah, saya harap nanti siapapun pemimpinnya, siapapun kejadi pramulinya tetap bekerja dan loyalitas, karena tadi saya katakan kejaksaan butuh orang yang profesional, integritas dan loyalitas seperti itu. Sekarang kita sudah kedatangan Bapak Kajari. Kita sudah mendengarkan cerita-cerita inspiratif dan sosok teladan dari Bapak Kajari. Mungkin nextnya bisa juga kita panggil ya dari tim-tim yang melaksanakan tugas di bawah strukturalnya Pak Kajari seperti itu ya. Biar bisa dengar lagi nih lebih banyak cerita dari masing-masing bidang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari. Boleh banget. Mungkin pembahasan kali ini juga lebih seru lagi, mungkin ada episode berikutnya dengan Pak Kajari. Iya betul. Boleh. Betul. Boleh nggak Pak kalau misal ada part 2 Atau pembahasan episode episode selanjutnya dengan Pak Kajari lagi. Boleh. Ya. Saya harap ini podcast ini adalah media sarana untuk kita memberikan publikasi kepada masyarakat bahwa kejaksaan ini adalah kejaksaan yang dicintai masyarakat, yang humanis, profesional, dan memiliki integritas seperti itu. Humanis, profesional, dan integritas. Mungkin kita sampai sini dulu podcastnya. Iya. Kita lanjutin ke episode berikutnya nanti dengan Pak Kajari lagi, boleh ya Pak ya? Ya. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya ya Benar banget. dan hadir di podcast ini. Iya. Untuk sobat-sobat Adiaksa juga, mungkin nantikan ke episode berikutnya lagi ya. Dengan narasumber yang lainnya yang memberikan informasi ataupun cerita inspiratif lain. Oke, kami dari Podcast Nas, saya Inta Magdalena. Saya Kilua, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bye. Terima kasih.